Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan pasar modal konvensional obligasi. Di sini saya Febi Hanum Hairunisa akan menjelaskan apa itu obligasi. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pembeli dana. Obligasi pada umumnya diterbitkan untuk suatu jangka waktu tetap di atas 10 tahun. Obligasi secara ringkasnya adalah utang tetapi dalam bentuk security. Surat utang berjangka waktu 1 hingga 10 tahun disebut surat utang, dan utang di bawah 1 tahun disebut surat perbendaharaan. Jenis-jenis obligasi. 1. Berdasarkan penerbit. Secara umum, semua lembaga atau badan hukum diperbolehkan mengeluarkan obligasi. Akan tetapi, aturan penerbitnya tergolong sangat ketat. Setiap orang bisa membuat surat utang, tapi hanya beberapa orang yang terpandang sah di mata hukum. Surat utang ini memiliki beragam jenis. Yang kedua, berdasarkan nominal. Menurut OJK, obligasi berdasarkan nominal terbagi menjadi dua, yaitu konvensional dan retail. 3. Berdasarkan imbal hasil. Jenis-jenis obligasi selanjutnya dilihat berdasarkan imbal hasil. Jenis ini memiliki dua produk, yaitu konvensional dan syariah. 4. Berdasarkan pembayaran bunga. Jenis-jenis obligasi berdasarkan bunga dibagi menjadi beragam produk. Salah satunya adalah obligasi kupon dan obligasi kupon mengambang. 5. Berdasarkan penukaran. Obligasi berdasarkan penukaran memiliki banyak produk, bahkan lebih dari jenis-jenis lainnya. Kemudian ada proses transaksi obligasi. Yang pertama, membuka rekening. Yang kedua, pahami produk obligasi. Yang ketiga, lakukan analisis. Yang keempat, memberikan amanat beli. Yang kelima, siapkan dana. Yang keenam, penyelesaian pembayaran obligasi. Faktor yang perlu diketahui investor sebelum melakukan transaksi atau investasi obligasi adalah faktor pasar, ekonomi, politik, serta faktor fundamental dari perusahaan yang sahamnya akan dibeli. Transaksi obligasi biasanya dimulai dengan penempatan kuota di sistem perdagangan obligasi di Bursa Efek Indonesia yang disebut OTC FIS, sehingga semua kuotasi yang masuk ke dalam sistem dapat dilihat secara langsung atau real time oleh pelaku pasar lainnya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Amin Purnomo. Selanjutnya, perbedaan obligasi konvensional dan syariah. Obligasi konvensional pertama hanya memperhitungkan keuntungannya semata. Kedua, keuntungannya didapat dari besaran bunga yang ditetapkan. Ketiga, tidak terdapat akad isbat transaksinya. Berbeda dengan obligasi syariah. Obligasi syariah, di samping memperhatikan keuntungannya, selalu memperhatikan sisi halal dan haramnya terlebih dahulu. Kedua, keuntungannya ditetapkan dengan sistem bagi hasil. Yang ketiga, di setiap transaksinya ditetapkan dengan akad. Kemudian kita akan membahas tentang keuntungan dan risiko obligasi. Keuntungan jika investasi obligasi. Yang pertama, memberikan pendapatan tetap berupa kupon. Hal ini merupakan ciri utama obligasi.
di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pendapatan bunga secara rutin selama waktu berlakunya obligasi. Yang kedua, di samping penghasilan berupa kupon, pemegang obligasi dapat memperjualbelikan obligasi yang dimilikinya untuk mendapatkan capital gain. Di samping keuntungan investasi obligasi, kita akan membahas tentang risiko obligasi. Yang pertama, risiko perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun risiko perusahaan tidak mampu mengembalikan pokok obligasi. Yang kedua, harga jual kembali obligasi sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Ketiga, risiko likuiditas karena obligasi dapat diperjualbelikan antara satu investor dengan investor lain. Maka ada kemungkinan ketika seorang investor ingin menjual suatu obligasi, tidak ada yang bersedia membeli atau bersedia namun di harga yang sangat rendah. Baiklah, kemudian kami akan membahas mengenai perbedaan di antara saham, obligasi, dan reksadana. Pertama, saham. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Kedua, resiko relatif lebih besar, tidak mendapat dividen, capital loss, dan likuidasi. Ketiga, penanaman dana tidak terbatas, jangka waktunya selama perusahaan masih beroperasi. Kedua, obligasi. Obligasi adalah suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan hutang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Risiko relatif kecil, gagal bayar atas kupon atau pokok capital loss. Penanaman dananya terbatas waktunya. Sedangkan reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar. Penurunan NAV, nilai aktiva bersih, risiko likuiditas. Penanaman dananya jangka menengah dan jangka panjang. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.